Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Tepat setelah Mystic memerintahkan pasukannya, ia juga tengah bersiap untuk melancarkan serangan. Dan bam, barabam, bam, bam. Itu adalah sihir badai petir. Awalnya, pasukan penyihir Dimitri berusaha menahan serangan tersebut, tapi sayangnya gagal. Karena serangan mistik adalah sihir tingkat 7, sulit bagi mereka untuk menghentikannya. Perlahan, beberapa pasukan mulai tersapu terkena serangan badai petir tersebut. Tentunya, mistik tidak akan menyia-nyiakan momentum. Ia pun mengendalikan sihirnya dan kini target sasarannya adalah Chris. Awalnya, mistik tidak menargetkannya secara langsung. Tapi saat Chris tengah sibuk melawan pasukan Kronos yang terus menyerbunya, saat itulah serangan badai petir mulai mengincarnya. Hingga setelah beberapa serangan, Mystic pun tidak bisa melihat kehadiran Chris. Ia pun mengira jika Chris sudah tamat. Ya, walaupun Chris kuat, tapi Chris bukanlah monster seperti Roman Dimitri. Tapi sayangnya perhitungan Mystic meleset karena tiba-tiba entah dari mana Chris pun muncul. Mystic ingin menghindar dengan menggunakan blink, tapi sayangnya itu sudah terlambat. Tebasan pedang Chris lebih dahulu menggapai leher Mystic dan kepalanya pun terpenggal. Dengan kekalahan Mystic, mudah bagi pasukan Dimitri untuk menyapu bersih sisa-sisa pasukan Kronos. Kemenangan Chris bukan hanya kebetulan semata. Itu semua berkat ajaran yang diberikan oleh Roman Dimitri. Roman sendiri mengakui kemampuan penyihir. Oleh sebab itulah ia melatih para pendekar aura untuk bertarung dengan para penyihir Phoenix. Dan pada akhirnya mereka pun menjadi musuh alami para penyihir. Sama halnya seperti Roman Dimitri. Setelah menghabisi seluruh pasukan Kronos, Chris pun meminta bawahannya untuk bersiap menjadi bala bantuan Cairo. Tapi ia juga meminta Vulcan dan pasukannya untuk bergegas mencari Kevin. Lawannya adalah Ares, bukan sosok yang mudah. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, bala bantuan harus dikirimkan. Dan saat Vulcan juga pasukannya telah siap, sosok tak terduga pun muncul di hadapan mereka. Ya, itu adalah Kevin. Dan yang lebih mengejutkan adalah Kevin membawa sosok Ares yang dipenuhi luka. Di sisi lainnya, tepatnya di Umberto, pasukan kerajaan nampak sangat putus asa karena mereka sudah berada di ambang kehancuran. Bala bantuan akan sulit untuk tiba. Keputusasaan terlihat jelas di wajah para petinggi. Tapi Drake Calderon tidak putus asa. Ia pun menyemangati seluruh pasukannya karena hanya bergandengan dengan Dimitri lah mereka bisa memiliki masa depan yang cerah. Dan setelahnya informasi tak terduga mulai masuk kepada mereka, yang mana itu adalah kemenangan penuh Dimitri atas Kekaisaran Kronos. Tentu saja itu adalah hal yang hampir sulit dipercayai karena ratusan ribu pasukan Kronos dikirim beserta penyihir tingkat 7. Dan informasi itu juga sedikit memberikan harapan kepada mereka karena jika Dimitri mengirimkan bala bantuan, mereka akan bisa bertahan sampai akhir. Tapi sayangnya seseorang berkata kemungkinan besar Dimitri pasti akan memprioritaskan kerajaan Kairo dan juga Hector. Karena jika serangan Valhalla berhasil menghancurkan Hector, maka Valhalla akan menyerang Dimitri. Tapi ternyata lagi-lagi masuk informasi tak terduga yang intinya Hector berhasil memukul mundur Valhalla.
Mendengar informasi tersebut, beberapa orang nampak sangat bingung karena sulit untuk mencerna dan mempercayai kedua informasi yang baru saja masuk kepada mereka. Beberapa hari sebelumnya, Valhalla mengirimkan utusan ke Hector. Tentu saja tujuannya adalah untuk negosiasi. Jika Hector membuka pintunya dan membiarkan Valhalla masuk, maka Valhalla akan berterima kasih dan bahkan akan menjadikan Hector sebagai bawahan Valhalla. Tapi ternyata negosiasi gagal. Utusan yang dikirimkan oleh Valhalla dipenggal. Itu artinya Hector lebih memilih untuk berperang. Dari sudut pandang pasukan Valhalla, tentu saja itu adalah perbuatan yang sia-sia dan bahkan malah mendatangkan banyak kerugian. Ada banyak sekali alasan. Pertama, Hector adalah negara kecil. Bahkan saat berperang melawan Kairo, mereka tengah mendapatkan kerusakan besar. Kedua, mereka juga seringkali gagal panen karena sihir hitam dan itu membuat kualitas pasukan mereka menurun. Walaupun baru-baru ini Dimitri membantu, tapi itu belum cukup baik untuk menahan serangan Valhalla. Dan yang terakhir, bukan hanya soal kualitas, kuantitas pasukan Valhalla jauh lebih unggul dibandingkan Hector. Tapi entah kenapa mereka lebih memilih untuk berperang. Sungguh pilihan yang konyol. Oleh sebab itulah pimpinan Valhalla kala itu mempersiapkan pasukannya untuk menyerang Hector secara langsung. Di sisi lain, pasukan Hector nampaknya terlihat sangat putus asa. Itu semua karena mereka yakin tidak akan pernah bisa mengalahkan Valhalla. Apalagi perlahan pasukan Valhalla mulai mendekat. Tapi saat itu Edwin Hector, pahlawan Hector yang juga merupakan keturunan dari raja, mulai berdiri di tengah-tengah prajurit. Ia pun berpidato guna meningkatkan moralitas musuh. Pertama, ia menyinggung jika satu-satunya orang yang membantu Hector adalah Roman Dimitri. Apa jadinya jika kita mengkhianati Dimitri? Lalu yang kedua, Valhalla dan juga Kronos dari awal merupakan satu kesatuan, dan yang mendorong Hector ke dalam kehancuran adalah Kronos. Jadi tidak ada gunanya menjadi bawahan Valhalla yang merupakan anjing Kronos. Dan pidato tersebut nampaknya berhasil menumbuhkan moralitas pasukan. Setelahnya, Edwin pun mulai mundur dan bersiap di posisinya karena ia juga langsung terjun ke medan pertempuran. Di sampingnya ada orang kepercayaannya, yaitu Butler. Ia pun bertanya kepada Edwin, "Tuan, apakah kau percaya bisa memenangkan pertarungan ini?" Tentu saja. Dari awal, Edwin Hector sadar jika ini adalah pertempuran penuh, maka Hector tidak akan pernah menang. Tapi beda cerita jika kita bisa mengulur waktu. Edwin sadar saat ini Valhalla tengah terburu-buru. Tujuan mereka adalah untuk mencapai gerbang portal yang ada di Hector, karena gerbang tersebut langsung menuju Dimitri. Jadi karena mereka terburu-buru, maka mereka akan mengabaikan beberapa hal. Dan Edwin pun mulai menyinggung kembali bagaimana peperangan mereka dengan Dimitri di front selatan dahulu. Sejujurnya, dahulu Edwin sangat meremehkan Dimitri karena saat itu ia tengah unggul. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Dimitri benar-benar menghancurkan mereka. Tentu saja itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lupakan. Dan apa yang terjadi dengan Hector saat ini mungkin akan terjadi pada Valhalla. Valhalla memang jauh lebih unggul, tapi sayangnya mereka meremehkan Hector. Dan mereka juga tidak tahu kartu apa yang dimiliki oleh Hector.
Jadi, Edwin sangat yakin ia bisa memenangkan peperangan awal melawan Valhalla. Dan benar saja, saat pasukan Valhalla mendekat, Edwin pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka. Tidak hanya itu, Edwin juga ikut menyerang langsung. Itu adalah sihir tingkat 7. Sihir tersebut meliputi gempa bumi dan juga kobaran api. Hanya dengan satu serangan saja sudah memporak-porandakan pasukan Valhalla. Dan pada akhirnya karena mereka terdesak, Komandan Valhalla pun memutuskan untuk mundur. Dan setelahnya info kemenangan tersebut pun langsung tiba di kerajaan Umberto. Dan itulah saat mereka nampak sangat terkejut tak kalah mendapatkan informasi bahwa Dimitri dan juga Hector memenangkan pertarungan. Di sisi lain, Consolair adalah komandan yang bertanggung jawab atas penyerangan Umberto. Dan karena Umberto tengah berada di ambang kehancuran, ia pun memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Ia sangat yakin serangan terakhir yang akan diluncurkan bisa benar-benar menghancurkan Umberto. Dan saat Consolair tengah bersiap, ia pun mendapatkan panggilan komunikasi sihir. Awalnya Consolair ingin mengabaikannya, tapi karena ada kata-kata darurat, mau tidak mau ia pun mengangkatnya. Consolair bertanya, apanya yang darurat? Dan saat ia mendapatkan informasi dari seseorang yang memanggilnya, alangkah terkejutnya Consolair karena informasi tersebut berkaitan dengan Roman Dimitri yang berhasil melewati pasukan yang dipimpin oleh si penelepon. Jadi, si penelepon ini hanya meminta agar Consolair berhati-hati. Itu adalah informasi yang tak terduga karena ini baru seminggu semenjak Roman Dimitri bertarung di hutan selatan. Dan nampaknya kekhawatiran Consolair langsung terjawab karena beberapa saat setelahnya ia mendengar jeritan putus asa dari pasukannya yang berada di bagian belakang. Dengan wajah yang dipenuhi kecemasan, Consolair pun berpikir, apakah itu Roman Dimitri? Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.